Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Sundari Melati dari Ambon, Maluku, Indonesia. Nah, topik yang akan saya bicarakan siang ini terkait dengan nilai dan peran guru sebagai pendidik. Ekspektasi terbesar yang ingin dan harus dicapai oleh seorang guru sebagai seorang pendidik adalah mampu mengenali nilai diri dan nilai-nilai yang ada dalam diri siswa untuk menumbuh kembangkannya dan mengeksplorasikan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut dengan berinovasi pada beberapa hal. Untuk hal ini ada banyak dampak positif yang akan dihasilkan jika proses kenali nilai-nilai diri dari siswa ini dikembangkan dan bagaimana cara kita untuk menumbuhkan nilai-nilai ini. Yang pertama, kita harus mengenali. Sebagai guru, yang pertama sekali harus kenali nilai-nilai diri yang ada pada setiap siswanya. Kemudian setelah dikenali, yang kedua adalah menggerakkan, karena kita adalah penggerak, guru penggerak, maka kita harus mampu untuk menggerakkan, menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berupa nilai-nilai diri siswa tersebut untuk keluar, tercermin lewat karakter yang nanti akan terbentuk. Nah, dampak positif jika kita sudah melakukan hal yang seperti ini, otomatis akan berubah dengan hasil belajar yang lebih baik, dengan kemajuan perubahan di bidang pendidikan yang lebih maksimal. Untuk kontribusi dan kekuatan, itu yang tadi saya sampaikan tadi ya, sebagai guru dan pendidik, kekuatan yang harus dimiliki yang pertama, pendidik tersebut, guru tersebut harus mengenali nilai-nilai dirinya dulu sendiri. Nah, nilai-nilai diri yang ada pada pendidik itu seperti apa? Saya berikan 5 contoh saja ya. 5 contoh nilai dan peran guru yang harus ada dalam diri setiap guru. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, berpihak pada murid. Dan yang kelima, inovasi. Nah, pertanyaannya, paradoks besar yang ada pada setiap guru di Indonesia, apakah 5 nilai diri ini, bukan hanya 5 ya, tapi apakah nilai diri yang termasuk yang tadi saya sebutkan sudah ada dalam diri setiap guru dan setiap pendidik ataukah belum? Paradoks yang muncul ini di bidang pendidikan, banyak guru yang belum mengenali nilai-nilai dirinya sendiri. Contoh 1, reflektif. Apakah semua guru sudah merefleksikan nilai dirinya masing-masing? Ini kadang ada guru yang masih ego, yang masih belum mau mengakui bahwa ada kelebihan dari temannya, ada kelebihan dari rekan gurunya yang lain, ada kelebihan dari orang lain. Itu ada guru yang belum mampu untuk menerima seperti itu, merefleksikan seperti itu. Karena dengan merefleksikan, dengan kita mengakui bahwa kekurangan ada pada diri kita, nah dari situ akan muncul hal untuk bisa dikembangkan, untuk bisa merubah
berbagai hal-hal penting yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran kepada siswa nantinya. Kemudian berikutnya berbicara soal inovasi. Sekarang ini kita sudah berada di era revolusi industri 4.0. Nah, segala sesuatu selalu terkait dengan digital. Dunia ini sudah dunia digital. The world is made to digital. So, digital ini ada dua hal penting yang harus digarisbawahi. Yang pertama, digital dalam aplikasi pembelajaran. Yang kedua, inovasi digitalisasi informasi. Artinya informasi yang bisa diakses secara digital. Nah, jika inovasi ini kita lakukan, yang pertama saya ke soal inovasi digital ya. Sebagai guru sendiri harus mampu menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran digital yang memang lebih akan menumbuhkan motivasi intrinsik dan dampak positif pada proses dan hasil pembelajaran. Contoh, misalnya kita menggunakan aplikasi pembelajaran yang tepat seperti Zoom atau Google Meet dengan media dan strategi metode pembelajaran yang memang dia tepat, dia exactly dengan materi, bagaimana mengeksplorasi materi tersebut dengan mengcombine dengan semua yang seperti tadi, sehingga pembelajaran tersebut membuat siswa akan merasa merdeka, merasa nyaman, kemudian mampu mentransfer dengan baik dan kemudian merespon dengan baik, dengan tetap kita harus menyisipkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai karakter, mengedepankan nilai-nilai karakter pada anak, sehingga nilai-nilai dirinya yang tadi, motivasi intrinsik yang ada pada setiap murid tadi akan muncul dengan sendirinya dan mereka akan mengeksplor lewat respon umpan balik yang diberikan. Nah, berdasarkan pengalaman belajar yang baik itu satu daur ulang belajar yang baik jika memiliki tahapan, ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengalami. Pembelajar atau murid harus mengalami. Yang kedua, setelah mengalami, mereka akan mampu mengungkapkan apa yang ditanyakan atau apa yang diperoleh, pengetahuan mana yang sudah diberikan, diajarkan, mereka akan mampu mengungkapkan. Yang ketiga, bagaimana mereka mengolah pengetahuan atau materi yang disampaikan, mengolah nilai-nilai yang sudah diberikan. Kemudian yang berikutnya, setelah mengolah, mereka akan menyimpulkan sampai pada satu kesimpulan bahwa oh ya, materi yang seperti ini nantinya kita harus melakukannya seperti ini, atau kita merefleksikan dalam kehidupan kelas maupun kehidupan sekolah maupun kehidupan keluarga dan lingkungan yang sudah seperti yang diajarkan. Kemudian yang berikutnya, tahap terakhir adalah menerapkan. Mereka mungkin akan menerapkan pada teman yang lain. Misalnya mereka dalam tahapan di kelas, mereka akan mampu bekerja sama, mampu membangun motivasi kerjasama dan berdiskusi dengan temannya untuk menerapkan materi-materi dan pengetahuan yang sudah diberikan. Nah, itu dari saya. Semoga harapan saya semua guru-guru di Indonesia, bukan saja guru penggerak, tapi seluruh pendidik guru di Indonesia mampu untuk memahami nilai dan perannya dengan baik, kemudian mengaplikasikan, mengimplementasikan, mengkolaborasikan, mengintegrasikan dalam kurikulum,
sehingga semua akan berhasil membawa perubahan besar dalam transformasi pendidikan di Indonesia seperti yang kita inginkan bersama. Terima kasih sudah menonton channel YouTubeku. Monggo jika ada saran atau komentar atau pertanyaan, silakan. Bye bye. Sampai jumpa lagi.